Halo, nama saya Yosepin Ginting, mahasiswa Teknologi Informasi USU, Angkatan 2016. Video ini saya buat agar kita bisa memahami pembuatan dan penggunaan trigger pada operasi DML di dalam database. Awalnya kita melihat pengertian trigger. Trigger merupakan sekumpulan perintah atau sintaks yang akan secara otomatis dijalankan jika terjadi operasi tertentu dalam tabel. Trigger digunakan untuk memanggil satu atau beberapa perintah SQL secara otomatis sebelum atau sesudah terjadi proses insert, update, atau delete dari suatu tabel. Keuntungan penggunaan trigger dalam sebuah tabel dapat mempunyai beberapa trigger. Trigger secara otomatis dapat dilaksanakan dalam server sehingga menyederhanakan program sekaligus menjaga konsistensi informasi database. Ada dua jenis trigger, yaitu pertama, application trigger, terjadi pada saat sebuah kejadian terjadi dengan aplikasi tertentu. Dua, database trigger, terjadi pada saat sebuah perubahan data terjadi, seperti DML pada table. Contohnya insert, delete, update. Sintaks umumnya, create trigger name before after insert update delete on table name for each row statement. Penjelasannya, name, nama trigger mengikuti peraturan penamaan variabel atau identifier dalam MySQL. Before after digunakan untuk menentukan kapan proses secara otomatis akan dieksekusi sebelum atau sesudah event atau proses. Insert update delete digunakan untuk menentukan event atau proses yang dijadikan trigger atau pemicu untuk menjalankan perintah-perintah dalam triggers. Table name adalah nama table di mana trigger berada. Statement adalah sekumpulan perintah atau query yang akan secara otomatis dijalankan jika event yang didefinisikan sebelumnya aktif. Statement atau perintah dalam trigger dapat berupa satu perintah saja, dan dapat juga beberapa perintah sekaligus. Jika terdapat beberapa perintah dalam trigger, maka gunakan perintah begin dan end untuk mengawali dan mengakhiri perintah. Di dalam statement trigger, kita dapat mengakses record table sebelum atau sesudah proses dengan menggunakan new dan old. New digunakan untuk mengambil record yang akan diproses, insert atau update, sedangkan old digunakan untuk mengakses record yang sudah diproses, update atau delete. MySQL memungkinkan kita untuk menentukan maksimum 6 trigger untuk setiap table. Pertama, before insert, diaktifkan sebelum data dimasukkan ke dalam table. Kedua, after insert, diaktifkan setelah data dimasukkan ke dalam table. 3, before update, diaktifkan sebelum data dalam table diperbarui. Keempat, after update, diaktifkan setelah data dalam table diperbarui. Kelima, before delete, diaktifkan sebelum data dihapus dari table. Keenam, terakhir, after delete, diaktifkan setelah data dihapus dari table. Sekarang kita membuat trigger. Berikut ini adalah struktur database yang akan kita gunakan dalam percobaan ini. Nama database-nya adalah database apotek. Di sini ada tabel pasien, isinya ID, nama, diagnosa. Ada tabel obat, isinya ID, nama, stok. Ada tabel transaksi, isinya ID obat, ID pasien, dan tanggal. Dan ada tabel log, isinya deskripsi, tanggal, user. Trigger pada operasi insert, contohnya, kita lihat sintaksnya, drop trigger if exists, insert log. Hapus trigger jika ada namanya insert log. Create trigger insert log after insert on pasien. Buat trigger insert log setelah mengisi nilai pada tabel pasien. For each row untuk setiap baris, begin. Insert into log values, concat perubahan pasien ID, new ID, now, user, and. Insert into ke dalam tabel log yang berisi penambahan pasien ID, yang isinya ID baru, tanggal now, tanggal sekarang, dan user.
masukkan, kita insert into pasien value yang isinya 011 Harafi Said Perut. Itu ID-nya, namanya, dan diagnosanya. Kita buka tabel pasien, select from pasien. Isinya sudah pas, ID-nya 11, namanya Harafi, diagnosanya Said Perut. Kita memakai trigger insert, kita insert ke table log, penambahan pasien ID. Kita buka table log, select from log. Tabelnya sudah terisi. Penambahan pasien ID 11. Tanggalnya dan user. Trigger pada operasi delete. Contohnya, kita lihat sintaksnya. Drop trigger if exists restorasi. Hapus trigger jika ada namanya restorasi. Create trigger restorasi before delete on transaksi. Buat trigger restorasi sebelum menghapus nilai yang ada pada tabel transaksi. For each row untuk setiap baris, begin. Update obat, join transaksi, join pasien, set stok sama dengan stok tambah 1. Where obat ID sama dengan transaksi IDO, and transaksi IDP sama dengan pasien ID, and. Perbarui tabel obat dengan tabel transaksi, dengan tabel pasien. Kita set stoknya bertambah 1. Di mana ID obat sama dengan ID obat di tabel transaksi, dan pasien ID pasien, sama dengan ID pasien di tabel transaksi. Kita lihat tabel transaksi, isinya ada ID obat ada 2, ID pasien sama 11 tanggal. Kita lihat pada tabel obat, select from obat, ID 1 namanya promo, stoknya 4, ID 2 namanya auto stock, stoknya 7. Baik, kita masukkan sintaksnya. Delete from transaksi where IDP sama dengan 11 dan IDO sama dengan 1. Hapus dari tabel transaksi di mana IDP sama dengan 11 dan ID obat sama dengan 1. Di sini yang tabel transaksi ID obat itu 1 itu namanya Proma, ID pasien sama 11. Di triggernya kita update stoknya, kita set stoknya, kita perbarui stoknya akan bertambah 1. Jadi yang tabel dahulu di obat Proma stoknya 4, yang baru stoknya jadi 5, bertambah 1. Seperti itu. Trigger pada operasi update. Contohnya, sintaksnya. Drop trigger if exists update log. Hapus trigger jika ada namanya update log. Create trigger update log after update on pasien. Buat trigger update log setelah memperbarui nilai yang ada pada tabel pasien. For each row untuk setiap baris, begin. Insert into log values concat perubahan ID pada pasien ID, new ID, now user, and. Kita update pasien set diagnosa sakit mah where ID sama dengan 11. Kita perbarui diagnosanya yang dulunya sakit perut menjadi sakit mah yang ID-nya 11. Kita lihat, kita buka tabel pasien, sudah terganti diagnosanya menjadi sakit mah yang dulunya diagnosanya sakit perut. Kita lihat tabel log, karena di triggernya kita isi ke tabel log. Kalau diagnosanya kita ubah. Deskripsinya sudah ada 2. Pertama yang dulu, kedua yang telah kita ubah. Kita perbarui. Perbedaan operasi before dan after. Before dulu. Drop trigger if exists update log. Hapus trigger jika ada namanya update log. Create trigger update log before update on pasien. Create trigger update log. Buat trigger update log sebelum mengupdate di tabel pasien. For
for each row untuk setiap baris begin. Kita set ID barunya 003. Insert into log value concat perubahan pada member ID. New ID now user. Kita update pasien set ID 10 where ID 11. Nah, kita ingin set ID pasiennya 10 yang dulunya ID-nya 11. Kita buka tabel pasien. ID-nya di sini 3. Dikarenakan kita menggunakan trigger operasi before. Dia sebelum mengupdate sudah kita set ID-nya 3. Jadi setelah update dia nggak akan berubah. Sebelum update kita set 3, setelah update dia nggak akan berubah. Tetap 3. Untuk yang after, drop trigger if exists update log, hapus trigger jika ada namanya update log, create trigger update log after update on pasien, buat trigger update log setelah memperbarui isi pada tabel pasien. For each row untuk setiap baris begin. Kita set ID barunya 005, insert into log value concat perubahan pada pasien ID, new ID now user, and di sini error karena updating of new row is not allowed in after trigger. Memperbarui baris baru tidak diizinkan di trigger after. Nah, jadi nggak bisa. Ya, mungkin itu saja. That's all. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you.